PSSI akhirnya mendatangkan tim VAR. Ternyata tim VAR ini berasal dari Singapura. Udah jelas dong bahwa VAR yang kemungkinan yang akan dipakai di Liga 1 adalah VAR yang sama yang dipakai di Liga Singapura. Dan ternyata memang benar ada beberapa kendala yang harus dihadapi jika sebuah stadion ingin dipasangi VAR. Jika kami nggak salah dengar sih, di stadion yang akan dipasangi VAR itu harus memiliki jaringan internet yang cepat seperti WiFi. Sebab menurut tim VAR ini nantinya gambar dari kamera VAR ini dihubungkan dengan jaringan internet khususnya WiFi. Dan apabila di tengah pertandingan WiFi stadion tersebut mati, maka sambungan dari gambar di kamera VAR itu pun bisa terputus. Sebenarnya ada beberapa persyaratan lain sebuah stadion itu baru bisa dipasangi VAR. Tapi kita bahas yang ini dulu ya, yakni soal WiFi. Jujur kami nggak tahu nih apakah di setiap stadion di Indonesia ini memiliki WiFi sendiri atau tidak. Harusnya sih jika stadion itu dijadikan markas klub pasti punya WiFi. Karena kan jika klub itu bermarkas di stadion itu pasti internetannya ya pakai WiFi dong. Tapi ya nggak tahu deh. Cuma menurut kami justru dengan adanya persyaratan seperti itu tuh malah bikin sedikit khawatir deh. Kenapa demikian? Jika VAR ini tergantung pada WiFi, ada yang nanya lagi, Bang, WiFi apaan sih? Kalau di Indonesia atau orang Indo tuh kebanyakan ngomongnya bukan WiFi tapi WiFi. Nah ini kan rawan dicurangi. Bisa aja kan ada oknum-oknum alias mafia-mafia yang kerjasama dengan orang stadion yang tahu soal WiFi di stadion itu, dan tiba-tiba dalam pertandingan yang krusial WiFi-nya dimatiin. Terus solusinya gimana? Ya kalau emang VAR ini bergantung pada kecepatan internet alias WiFi, ya otomatis stadion yang ingin dipasangi VAR harus siapkan WiFi dengan jaringan internet yang kenceng, dan juga siapkan petugas khusus buat ngejagain WiFi. Jadi jika sewaktu-waktu WiFi di stadion itu terputus, yang disalahin kan cuma dua, penjaga WiFi dan operator jaringan WiFi, yang ya tergantung operator WiFi-nya apa. Ya bisa IndiHome, Biznet, Matrix, dan yang lain juga. Tapi yang pasti satu hal nih, Erick Thohir ternyata benar-benar membuktikan janjinya jika rencananya untuk memakai VAR di Liga 1 ternyata diwujudkan. Ya nggak apa-apalah, sekelas VAR Singapura juga kan, yang penting bisa mengurangi kecurangan wasit. Nah dengan didatangkannya VAR ini pun artinya PSSI yang sekarang ini sedikit demi sedikit mulai menunjukkan jika mereka ini berbenah. Citra buruk PSSI yang selama ini melekat di mata masyarakat sedikit demi sedikit mulai dibenahi. Selanjutnya apa? Ya giliran klubnya dong berbenah. Jangan jadi mafia terus dong para klub. Ini mah giliran PSSI-nya udah bersih, klubnya justru yang jadi mafia. Atur skor lah, jual beli pertandingan lah. Gimana mau maju kalau kayak gitu terus? Jangan bilang kami ini mengada-ngada loh ya. Ini fakta loh. Di liga kita itu justru kebanyakan yang jadi mafia bola itu orang-orang klub loh. Giliran liganya bobrok, yang disalahin apa? PSSI yang disalahin. Padahal kalau liga kita ini bobrok itu andil dari semuanya loh. Ya dari klub, ya PSSI, ya operator juga. Makanya sekarang PSSI udah di jalur yang lebih baik nih. Tinggal LIB dan klubnya aja yang harus lebih baik lagi. Bisa nggak ya? Ya harus bisa. Makanya demi bersih-bersih seperti ini, Erick Thohir ini menghidupkan lagi Satgas Anti Mafia Bola. Ya semoga aja Satgas Anti Mafia Bola yang sekarang ini jauh lebih baik dan lebih tegas dibanding yang dulu. Jangan kayak yang udah-udah Satgas kok disetir sama klub dan LIB sih. Komite Olahraga Nasional Indonesia alias KONI akhirnya melantik seluruh jajaran anggota PSSI yang baru. Susunannya sih tetap sama ya seperti hasil KLB, cuma ada satu yang nyelip nih, yakni Sekjen PSSI ternyata tetap dipegang oleh Lord Yunus Nusi. Nggak bahaya tah? Ya bahayalah. Kok bisa sih Eto alias Erick Thohir ini pilih Yunus Nusi sebagai Sekjen PSSI lagi sih?
Kok Eto'o yang disalahin sih, alias Erick Thohir yang disalahin sih? Ya iyalah, sekjen itu dipilihnya kan oleh ketum. Jadi secara nggak langsung Erick Thohir ini yang milih Yunus Nusi. Entar dulu, benarkah Eto'o yang milih Yunus Nusi? Ya emang kenyataannya dan faktanya Yunus Nusi emang dipilih atau ditunjuk oleh Eto'o alias Erick Thohir, tapi atas rekomendasi Zainuddin Amali. Nah, Zainuddin ini tuh ngerasa hutang budi sama Yunus Nusi lantaran di KLB lalu Zainuddin ini saat itu kalah suara ya, dan dibikinlah drama sama Yunus Nusi yang tiba-tiba ngundurin diri dengan alasan gak enak sama Menpora. Maka dari itu Zainuddin ini ngerasa hutang budi, terus mengusulkan sama Eto'o agar Yunus Nusi ini tetap jadi sekjen. Padahal ada isu yang beredar, sebenarnya Eto'o ini punya calon lain sebagai sekjen, seperti diantaranya adalah Doni Setiabudi dan lain-lain. Tapi ya kita lihat nanti deh seperti apa sepak terjang Lord Yunus. Apakah masih ngacak-ngacak sepak bola seperti dulu? Kalau masih ya tahu dong siapa yang harus salahin, yaitu tuh Oke, buat kalian yang pecinta timnas dan nungguin nih FIFA Matchday Indonesia lawan Argentina dan masih deg-degan apakah sang mega bintang Lionel Messi akan main, apakah akan datang ke Indonesia gitu dan main lawan Indonesia. Mega bintang Lionel Messi dipastikan ikut dalam rombongan timnas Argentina saat lawan Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh sang agen sekaligus sang ayah dari Lionel Messi, yakni Jorge Messi pada media Argentina. Dalam keterangannya pada media Argentina, Jorge Messi mengatakan awalnya pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni membebaskan Messi ikut atau tidak dalam tur Asia. Sebab Messi saat ini di tengah persimpangan antara pilih main di Liga Arab atau justru kembali ke Barcelona. Tapi menurut sang ayah yakni Jorge Messi, Lionel Messi bersedia datang ke Indonesia lantaran ucapan dari CR7 yang mengatakan Messi harus ke Indonesia sebab Indonesia adalah salah satu surga di dunia dengan orang-orang paling ramah di dunia. Ya, dia Leo diberitahu oleh rekannya yakni Cristiano dari Portugal jika Leo harus ikut ke Indonesia sebab menurut Cristiano Indonesia adalah salah satu surga dunia dengan orang-orang yang sangat ramah, ujar Jorge Messi pada media Argentina. Tapi tetap ya, menurut Lionel Scaloni nggak menjamin di Indonesia nanti Messi akan mau turun main atau tidak, karena kembali ya fasilitas yang jadi persoalan pertama dari Lionel Messi, terutama kondisi rumput stadion. Ya kalau menurut pendapat kami pribadi, jika bicara dari segi bisnis dengan harga kurang lebih 100 miliar rupiah buat mendatangkan timnas Argentina, harusnya Messi main. Karena kan penonton itu yang dituju pasti Messi-nya dong. Ya minimal 15 menit lah gitu main. Tapi ya kita lihat nanti deh. Dari Persib Bandung, ada rame lagi nih. Tim Birbar ini kalau nggak ada rumor kayaknya nggak seru kali ya. Yang baru apa nih? Tentu saja judulnya asing baru merapat, Nick di Lego. Benar nggak ya? Oke, jadi gini ya, kami jelaskan ya. Pihak Persib ini atau tim Persib ini selalu konsisten hormati kontrak para pemain ya. Ya iyalah, Persib itu memang tim yang paling hormat sama kontrak pemain. Bukan sama pemain aja ya, sama kontrak lah. Buktinya Abah Obed aja masih belum dilepas kok. Nah, Nick ini kan masih ada kontrak di Persib hingga 2024. Dan Persib pun kabarnya mau pertahankan Nick. Tapi lagi-lagi ya, desakan supporter membuat Persib ini goyah juga. Kabarnya para supporter ini ingin lini belakang Persib ini dirombak total. Adanya 3 pemain yang tengah diseleksi oleh Persib, ini Saborit, Roha, dan Sydney, membuat supporter ini inginnya ya udah pinjamkan aja Nick, terus rekrut stopper asing baru. Nah, polemik ini akhirnya pun direspon, tapi bukan oleh Persib diresponnya, tapi direspon oleh tim lain. Salah satunya adalah Rans Nusantara FC yang kabarnya berminat untuk meminjam Nick Kuipers. Bahkan kabarnya proposal peminjaman pun udah diajukan pihak Rans ke pihak Persib.
itu baru kabarnya loh ya. Nah, gimana menurut kalian soal ini? Kami pribadi belum mau berspekulasi lebih jauh, soalnya pihak Persib yang kami hubungi masih bungkam soal ini. Tapi kami kasih gambaran sedikit deh. Nick pernah bilang sudah nggak nyaman di Persib. Lalu Luis Milla pernah bilang, terutama lini belakang yang utama yang akan kami benahi. Nah, dengan adanya gambaran seperti itu, apakah Nick deal stay atau Nick deal out? Tapi tentunya bukan soal Nick stay atau out ya yang ditunggu para boboto. Tapi yang ditunggu boboto adalah kebanyakan ya, kapan pemain asing baru Persib diumumkan? Itu kan yang kalian tunggu. Sabar. Menurut info perwangsitan, nggak lah, kami mah nggak pakai wangsit-wangsitan, tapi langsung tanya sama pihak terkait. Gitu aja lah. Pengumumannya itu, jika tanggal 31 Mei nggak ada halangan, ya berarti tanggal 31 Mei ini diumumkan. Tapi jika ada halangan, ya sekitar tanggal 1 Juni yang baru diumumkan. Dan dimulai dari tim Persija dulu yang akan umumkan Rio Matsumura. Kok gitu sih? Ya iyalah, kan biasanya kalau Persija udah umumkan pemain baru Persib pun ikutan umumkan pemain baru. Sementara Persija baru ngumumin Rio Matsumura nih. Nah, itu artinya Persib pun kemungkinan akan segera umumkan rekrutan barunya. Oh ya, di sisi lain buat para pendukung Persija nih, kabar terbaru yang kami dapat. Katanya sih Persija ini batal mengontrak Tom Rogic. Alasannya sih masalah gaji. Rogic minta gaji lebih gede yang dia terima dari West Bromwich Albion. Itu katanya lo ya. Jadi ya mungkin tetap aja ya Babang Rossi yang akan dipilih Persija. Jadi buat kalian para fansnya Persija, sabar. Bakal ada banyak pemain asing yang akan ke Persija. Soalnya Persija ini cuma baru punya satu pemain asing, ini Ondrej Kudela. Berarti kalau Matsumura ini deal, Persija harus cari 4 lagi. Soal siapa-siapanya ya ditunggu aja lah. Pemain asing asal Filipina Dylan De Bruyker yang sempat dirumorkan ke Persib musim lalu ternyata udah nyampe di Jakarta. Nah, kira-kira menurut kalian kemana nih si Dylan ini? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ente kadang-kadang ente ya. Bukan Dylan yang itu juga kali. Aduh. Ada yang bilang Dylan ini ke PSIS, ada juga yang bilang Dylan ini ke Bayangkara FC, ada juga yang bilang si Dylan ini akan jadi slot asing ASEAN-nya Persija. Kalau tebakan Mimin sih tetap ke Bayangkara deh. Bener nggak ya? Dewa United welcome lagi. Kali ini ada mantan pemain Persikabo dan Persebaya Ahmad Noviandani, dan ini pun udah pernah kami bahas dan kami bikin prediksinya loh ya. Dan ternyata itu terbukti kan. Dan ini pun sama ya, dikontrak 1 musim dengan opsi perpanjangan di Dewa United. Rans Nusantara FC tengah negosiasi dengan striker asal Filipina Kenshiro Daniels. Kenshiro ini unik loh, dia ini katanya sih keturunan Filipina. Lahirnya tapi di Amerika. Bapaknya orang Inggris, ibunya orang Jepang. Nah, keturunan Filipinanya dari siapa? Katanya sih dari kakeknya. Musim lalu Kenshiro ini main di Liga Thailand bersama klub Sukhothai FC. Tampil 14 kali, tapi cuma cetak 3 gol aja. Selain Kenshiro, Rans pun kabarnya bersedia menampung Victor Igbonevo andai Persib udah nggak butuh Victor lagi. Wah, bisa-bisa Rans rasa Persib nih kalau jadi. Ada Victor, ada Nick, ada Konate, ya kalau jadi ya. Borneo FC kembali lakukan transfer yang di luar prediksi BMKG nih. Kali ini ada slot ASEAN. Ternyata slot ASEAN Borneo ini memilih pemain asal Myanmar, Win Naing Tun. Pemuda berusia 23 tahun ini adalah mantan top scorer AFF U19 di 2018. Win musim lalu main di Liga Myanmar bersama Yangon United. Cukup gacor juga ya untuk ukuran pemain berusia 23 tahun. Cetak 17 gol dari 39 laga bersama Yangon United.
Pantes aja Borneo sampai kepincut, sampai rela nebus ke klub Yangon. Soalnya kan kontrak Win ini masih tersisa hingga Desember 2023. Ternyata gacor guys. Apakah akan gacor juga ya di Liga Indonesia?